Jadi mulai fokus kepada diri sendiri. Tuhan, ubahin saya, paradigma saya, supaya celah-celah masa lalu saya, sampah masa lalu saya yang mungkin saya nggak lihat karena blind spot loh. Shalom semuanya, balik lagi di Masyarakat Kristen dalam segmen Kata Pak Pen. Hari ini kita akan belajar bersama tentang satu potongan khotbah yang menurut aku daging banget dan sangat relatable buat kita yang sering ngerasa stuck sama masa lalu atau ngerasa capek sama ritual agama. Ini adalah penjelasan Pastor Billy Lantang soal Gilgal. Yuk langsung kita tonton. Tapi sebelum itu, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan jika ada yang perlu ditanyakan, kita diskusi di kolom komentar. Let's go! Yang pertama, Gilgal. Apa maksudnya Gilgal gitu? Ternyata Gilgal itu adalah tempat di mana waktu itu bangsa Israel harus disunat dan harus meninggalkan paradigma lama karena sebentar lagi mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Bukankah itu kehidupan kita sejak awal ketika terima Yesus, sampah kehidupan dunia harus dilepaskan? Paradigma lama harus dilepaskan. Sampai hari ini saja, ya selama 28 tahun saya melayani Tuhan, masih susah untuk bilang sama orang bahwa kamu sudah disediakan keselamatan, imanmu kepada Tuhan yang menyelamatkan, bukan upaya dan usahamu. Itu susah banget. Memang benar sih, susah sekali melangkah untuk meninggalkan masa lalu. Kata orang, teorinya sih mudah, tapi prakteknya susah. Menurutku, itu karena kita tidak total dalam mengikuti Yesus dan sesuatu yang spiritual masih dikaitkan dengan ritual, agar berasa atau ada momen yang wow. Padahal gak gitu loh. Coba tulis komentarmu tentang pertobatanmu. Karena manusia terjebak di dalam ritual-ritual. Manusia terjebak di dalam agamawi. Dia gak sadar bahwa posisi dia dengan Tuhan itu dimulai dari titik menerima bukan memberi. Karena manusia agamawi selalu memberi. Saya harus mulai dengan titik sama Tuhan itu dimulai dari titik memberi. Harus memberi ini, memberi ini, memberi ini. Apalagi saya harus lakukan ya Pak, doa seperti ini kali ya. Udah gitu doa puasanya sekian lama kali ya biar Tuhan jawab. Pakai ritual, pakai upaya, pakai formula datang kepada Tuhan. Itu titik memberi. Oke, stop bentar. Aku suka banget poin ini. Beliau bilang, posisi kita dengan Tuhan dimulai dari titik menerima, bukan memberi. Wah, ini mind blowing sih. Sering banget kita mikir, aku harus doa 2 jam, aku harus kasih persembahan banyak, baru Tuhan sayang sama aku. Tapi di sini ditekankan kalau paradigma itu salah. Itu paradigma Mesir atau budak, bukan paradigma anak. Makanya ketika dia ngomong sama Marta, kalau bisa diartikan dalam bahasa sehari-hari, ngapain sih ribet-ribet pelayanan? Semua kita pasti ngomong begini, lah bukannya harus pelayanan? Dia bilang begini, maksudnya Yesus tuh gini loh, pelayanan gak apa-apa. Tapi bukan gitu caranya. Pelayanan itu dimulai ketika kamu duduk dulu seperti Maria di kaki saya. Belajar dulu terima dari saya, penuh dulu hidup kamu, baru kamu melayani. Kalau kamu melayani sebelum kamu terima kebaikan saya, belum dimulai dari titik menerima, kamu akan melayani dengan ritual-ritual dan hanya sebuah keharusan. Kalau kamu belajar terima seperti Maria yang duduk di kaki saya, pelayanan kamu jadi penyembahan kamu. Wow, denger nggak tadi? Kalau kamu melayani sebelum kamu terima kebaikan Tuhan, kamu akan melayani dengan ritual. Ini kena banget buat kita yang aktif di komunitas atau pelayanan tapi hatinya pahit. Gampang tersinggung, gampang capek. Ternyata karena kita nggak duduk dulu di kaki Tuhan kayak Maria. Kita sibuk mau ngasih sesuatu ke Tuhan, padahal Tuhan mau kita terima dulu cintanya. Gila, ini dalam banget. Kamu mau diterpa sama badai kek, kamu mau tiba-tiba di tengah-tengah sebuah pelayanan kamu disakiti hatimu lah, karena itu terjadi di mana-mana, kamu nggak akan terusik. Maksudnya, ya udahlah, saya sakit mungkin hati saya, tapi saya akan ngampunin dan saya akan kembali lagi karena saya lakukan ini buat Tuhan bukan untuk manusia. Itu maksudnya. Jadi Gilgal itu meninggalkan sampah dunia dan itu nggak mudah gitu loh. Karena apa yang akan dilakukan sama Tuhan di perjanjian di tanah perjanjian itu sangat dahsyat dan lebih dahsyat daripada sebelumnya. Oke, kita baca sama-sama Yosua pasal yang kelima ayat 2 sampai ayatnya yang ke Yosua pasal yang kelima ayatnya yang ke-7 aja deh. Ayat yang ke-7 sampai 9, coba lihat ya. Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-7.
Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka, ini keturunan berikutnya daripada bangsa Israel, karena yang generasi awal nggak boleh masuk tanah perjanjian. Oke, ini generasi berikutnya ya, anak-anaknya ya. Yang ganti mereka, mereka itulah yang disunat Yosua. Sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Biasanya bangsa Israel itu disunat dalam hitungan 8 hari. Dan sunat itu adalah lambang daripada penyertaan Tuhan. Nah ini tiba-tiba mereka harus disunat di situ karena apa? Ayat 8. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut apa? Gilgal sampai sekarang. Gilgal itu adalah tempat generasi berikut daripada bangsa Israel disunat. Disunat karena mereka harus meninggalkan celah Mesir karena generasi awalnya atau orang tuanya mereka tidak boleh masuk tanah perjanjian. Mereka boleh, tapi mereka harus disunat karena di situ dikatakan itu berarti mereka meninggalkan celah Mesir. Mereka meninggalkan paradigma yang diajarin sama orang tuanya. Karena kalau masuk ke dalam tanah perjanjian tidak boleh bawa paradigma Mesir. Harus punya paradigma baru. Selama 40 tahun bangsa ini dimanja-manja dengan sebuah roti namanya mana. Rotinya sama tiap hari. Kalau saya ada di situ saya pasti gak masalah karena saya bisa makanan-makanan yang sama setiap hari. Sampai istri saya bilang gini, aku aja belenek liatinnya ya, kok kamu bisa ya. Saya bilang gini, itulah cowok konsisten. Kalau kamu mau lihat laki-laki setia, lihat dari cara makannya tiap hari, itu aja. Berarti dia setia. Mau itu aja dia gak apa-apa dan dia tetap tersenyum. Dia gak bisa ngomong langsung. Makanya ngomong sama istri harus penuh hikmat. Ya. Tapi saya memang begitu. Ada gak yang begitu sama, aneh sendiri kata bias mungkin saya. Karena saya kalau suka gitu bisa terus makan begitu ya. Nah roti mana bukan karena suka atau tidak sukanya. Roti mana itu untuk kebutuhan mereka sebenarnya. Itu makanan sorgawi sih sebenarnya ya. Itu makanan malaikat mungkin ya. Karena semua pemeliharaan Tuhan dimulai dari situ. Dan mereka kuat-kuat aja tuh cuma makan roti mana. Gak ada peanut butter sama jelly-nya lagi. Iya kan? Gak ada meshes-nya, gak ada, Lure Park ya. Tahu gak butter Lure Park? Yang asin, salted. Ini saya ajarin ya. Taruh roti di toaster. Jangan lama-lama. Yang paling rendah aja. Jadi pas dia naik ke atas tuh dia masih lembek-lembek agak-agak anget tau gak? Enak kan? Jadi gak keras kan? Potong pinggirnya, kasih butter lurpak yang salted yang asin. Banyak, hajar meshes atasnya. Asin, manis, lembek-lembek, aduh. Selamat mencoba. Tunggu, beliau bahas soal konsistensi makan roti pakai lurpak, butter, dan meses. Meskipun ini analogi lucu soal cowok yang setia, tapi poinnya masuk. Tuhan mau kita konsisten menikmati makanan surgawi, yaitu firman-Nya setiap hari, bukan cuma pas lagi butuh doang. Oke, coba lihat Yosua pasal yang kelima ayat 11 sampai 12. Coba lihat. Yosua 5 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan bilang begini, lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga toh. Oke, perhatikan ayat berikutnya. Lalu berhentilah apa? Mana itu? Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Dengan kata lain, manja-manjanya di stop. Karena mereka harus mengelola sesuatu yang jauh lebih besar, makanya paradigma Mesir harus dihapuskan. Karena kalau enggak mereka nggak bisa kelola tanah itu. Karena cuman paradigma manja-manja, nggak bisa. Yang Tuhan mau sediakan bagi mereka sesuatu yang lebih besar di sana, tapi harus ngelola. Jadi paradigmanya Mesir dihilangin, mereka masuk ke sana, mereka kelola, hasilnya lebih enak dari roti mana. Hasilnya bertih gandum lah, kalau kita baca buahnya tuh harus digandar karena buahnya besar-besar, tapi tanah itu perlu pengelolaan. Itu maksudnya. Jadi kehidupan rohani kita juga gitu. Kalau sampah dunianya ditinggalkan, Tuhan punya kok banyak perkara besar di depan kita, tapi butuh pengelolaan. Salah satu pengelolaannya adalah dimulai dari diri kita sendiri. Coba deh kita mulai dengan hal yang paling sederhana, yaitu begini. Kalau ada masalah,
Kita mulai harusnya berganti kalau berdoa itu bukan orientasinya kepada jawaban, tapi orientasinya kepada penyertaan Tuhan selagi nunggu jawaban. Ingat guys, jangan sering bawa proposal ke Tuhan. Terus, coba sesekali dengerin apa kata Tuhan. Dijamin lebih adem, lebih mantap. Apalagi kamu yang lagi punya masalah. Jangan coba curhat panjang, lalu ditutup amin. Coba diam sejenak buat dengerin Tuhan mau ngomong apa sama kamu. Saya diskusi ini dengan Pastor Edwin yang kita sangat-sangat mengaminkan hal ini. Coba deh diskusinya arahnya gitu sama Tuhan. Karena gini ya, orang yang minta jawaban doa, by the way nggak salah ya minta jawab, nggak salah, it's okay. Cuman seringkali orang agamawi itu datang kepada Tuhan ngomong begini, Tuhan aku minta gini, gini. Terus kita berpikir nanti saya harus begini supaya Tuhan jawab doa saya. Pakai formula akhirnya. Coba deh, karena banyak banget orang ngomong begini, doain dong Pak biar anak cepat kuliah, doain dong Pak biar anak dapat jodoh, doain dong Pak bahan ketahan di bea cukai. Itu seolah-olah Tuhan itu dewa, saya dukunnya. Seolah-olah gitu kan. Coba deh diubah. Pak, bisnis lagi seret Pak. Doain ya Pak supaya saya kuat. Doain ya Pak supaya saya berubah. Doain ya Pak, anak lagi susah, istri lagi ninggalin saya, suami lagi ninggalin saya. Doain ya Pak supaya saya berubah. Karena banyak orang seperti biasa ngomong apa? Pak, suami saya lagi ninggalin saya. Emang brengsek tuh orang tuh Pak. Doain supaya dia yang bertobat. Jangan salah, ada kemungkinan kamu juga salah, banyak salahnya sampai dia pergi. Ayo. Jadi mulai fokus kepada diri sendiri. Tuhan ubahin saya, paradigma saya, supaya celah-celah masa lalu saya, sampah masa lalu saya yang mungkin saya nggak lihat karena blind spot loh. Makanya mobil kan ada blind spot. Tiba-tiba kita belok, kita gubrak nabrak. Kok nggak kelihatan sih tadi, itu blind spot namanya. Jadi kan hati-hati, nih yang bisa lihat blind spot kita, yang sisi yang kita nggak bisa lihat, kan orang yang terdekat sama kita. Dan seringkali kalau kita dikasih tahu tentang blind spot kita marah. Kamu tuh harus sadar, kamu kalau ngomong ketus. Enggak, aku nggak pernah. Nah itu tuh ketus tuh, misalnya gitu. Enggak, aku nggak gitu. Yang lihat blind spot kan orang terdekat. Kalau dikasih tahu dengan kerendahan hati bilang, iya ya memang banyak kok aku harus berubah. Gitu dong. Lambat laun ketika itu dirubah, sesuatu yang besar yang Tuhan sudah sediakan gak akan ditunda. Karena butuh pengelolaan dari hati yang penuh kerendahan hati, dari hati yang penuh perubahan. Itu namanya celah Mesir yang ditinggalin. Ini bagian paling nampar sih, soal blind spot. Seringkali kita ngerasa kita udah bener, tapi orang terdekat bilang kita ketus atau sombong. Respon kita apa? Marah. Pastor Billy lantang, bilang, di Gilgal, tempat penyunatan rohani, kita harus punya kerendahan hati buat diubah. Kalau kita nggak mau lihat blind spot kita nggak bakal bisa kelola tanah Kanaan atau berkat besar yang Tuhan udah siapin. Self-awareness itu penting banget guys. Bukan sekedar bertobat dari masa lalu terima Yesus, bukan itu aja, progresif kok. Yang namanya pembaharuan budi kan tiap hari, sekolah kehidupan kan setiap hari. Itu Gilgalnya kita. Ya. Nah, itu tadi pembahasan Pastor Billy tentang Gilgal sebagai tempat di mana bangsa Israel disunat untuk menghapuskan celah Mesir. Pastor Billy menjelaskan pentingnya meninggalkan paradigma lama yang terjebak dalam ritual agama dan beralih ke paradigma baru yang dimulai dari titik menerima kasih karunia Tuhan, bukan sekadar memberi atau melakukan upaya manusiawi. Bagaimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar. Kalau kamu suka dan diberkati oleh konten seperti ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share. Atau kamu pengen donasi ke kami, bisa loh melalui link di kolom komentar atau join di membership kami. Sampai jumpa di Kata Papen selanjutnya. Bye, Tuhan memberkati.